Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita kesehatan. Baik, sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masih mempelajari bab 5 tentang pengolahan data, di mana tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan, mengorganisasikan, dan menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, atau diagram garis. Yang pertama, kita akan membahas tentang menyajikan data. Yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel. Di bawah ini adalah hasil ulangan matematika siswa kelas 5. Dari nilai 7, 6, 8, 9, 10, 6, 7, dan seterusnya. Langkah-langkah menyajikan data di atas dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. 1. Tentukan data terendah dan tertinggi. 2. Tuliskan data urut dari yang terendah. 3. Hitunglah banyak setiap data dengan memberi turus. Nah, data tadi disajikan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Ada kolom nilai, urut ditulis dari nilai yang terendah yaitu 5 sampai nilai yang tertinggi yaitu 10. Kemudian kolom berikutnya adalah kolom turus seperti ini. Dan banyak siswanya dilihat dari turusnya. 2 turus berarti banyak siswa yang memperoleh nilai 5 adalah 2 orang. Dan seterusnya. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Ingat, dalam diagram gambar atau piktogram, satu gambar dapat mewakili satu atau beberapa data. Perhatikan tabel data penjualan buku di toko makmur berikut. Dari bulan Januari sampai Mei. Di sini ada kolom banyak penjualan. Pada bulan Januari ada 25 buku yang terjual, Februari 40 buku yang terjual, dan seterusnya. Langkah-langkah membuat diagram gambar berdasarkan tabel di samping adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan gambar yang akan kamu buat. Yang kedua, tentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Yang ketiga, ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Nah, cara menyajikan data tadi seperti ini ya. Diagram gambar data penjualan buku di toko makmur. Pada bulan Januari, tadi terjual 25 buku. Buku yang berwarna biru mewakili 10 buku. Buku yang berwarna pink mewakili 5 buku. Karena semua bilangan merupakan kelipatan 5, kita dapat melakukan pemisalan seperti berikut ya. Tadi, buku yang berwarna biru mewakili 10 buku dan buku berwarna pink mewakili 5 buku. Selanjutnya, tentukan banyak buku untuk setiap bulan. 25 buku berasal dari 20 ditambah 5. Kemudian diuraikan lagi, 20-nya itu 10 ditambah 10, kemudian ditambah 5. Nah, 10 buku tadi diwakili oleh satu gambar buku berwarna biru. Kita gambar di sini. Kemudian 10 buku lagi berarti diwakili oleh satu gambar buku berwarna biru dan ditambah 5. 5 berarti diwakili dengan gambar
buku berwarna pink. Seperti ini ya, jadi 25. Untuk bulan Februari, Maret, April, dan Mei juga sama caranya seperti itu. Yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan contoh berikut. Berikut adalah tinggi badan beberapa siswa kelas 5. Alif, Bayu, Edo, Fitri, Mita. Kemudian tinggi badannya dalam sentimeter dari 150 dan seterusnya ke bawah. Nah, langkah-langkah membuat diagram batang berdasarkan tabel di samping adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah sumbu tegak dan mendatar. Ini sumbu tegak dan yang ini sumbu mendatar. Tulislah nama siswa di sumbu mendatar dan tinggi siswa di sumbu tegak. Untuk sumbu tegak, gunakan jarak antar bilangan yang tepat. Jadi kalau dimulai dari 134, kemudian angka berikutnya 136, berarti selisih 2. Maka angka-angka selanjutnya itu harus berbeda 2 bilangan ya. Kemudian yang ketiga, buatlah batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data pada tabel. Pastikan jarak setiap data sama besar. Nah, seperti ini bentuk diagram batangnya. Contoh, Alif, tinggi badan 150 cm. Maka, kalian membuat diagram batang persegi panjangnya itu mencapai angka 150 cm. Yang keempat, menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Sama seperti diagram batang, untuk membuat diagram garis diperlukan 2 sumbu, yaitu sumbu tegak atau vertikal dan sumbu mendatar atau horizontal. Perhatikan contoh berikut. Penjualan buku tulis di koperasi sekolah selama 5 bulan. Dari bulan Januari sampai Mei. Banyak penjualan selama 5 bulan ada di kolom sebagai berikut. Langkah-langkah membuat diagram garis berdasarkan data pada tabel di samping adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah nama bulan pada sumbu mendatar dan banyak penjualan pada sumbu tegak. Yang kedua, buatlah titik pada pertemuan nama bulan dan banyak penjualan yang sesuai dengan tabel. Yang ketiga, tariklah garis hubung antar titik yang telah dibuat. Nah, untuk menyajikan datanya menjadi bentuk diagram garis seperti ini ya. Bulan Januari, buku tulis yang terjual di koperasi adalah sebanyak 25 buku. Maka kalian beri titik di ini 25. Tengah-tengah antara 20 dan 30. Itu adalah 25. Kemudian bulan Februari, buku tulis yang terjual di koperasi adalah 40. Berarti kalian membuat titik yang bila diluruskan ini menuju ke angka 40. Dan seterusnya sampai bulan Mei. Lalu dihubungkan, titik-titiknya dihubungkan dengan garis. Yang kelima, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Perhatikan contoh berikut. Ini ada tabel hasil donor darah PMI. Golongan darah A, banyak kantong darah sebanyak 70. Golongan darah B, tersedia 63 kantong. Golongan darah AB dan O ada di dalam tabel ya. Langkah-langkah membuat diagram lingkaran berdasarkan data pada tabel di samping adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jumlah seluruh data terlebih dahulu. Jadi 70 ditambah 63 ditambah 35 ditambah
280 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Untuk golongan darah B, AB, dan O caranya sama ya. Dilihat pada tabel terlebih dahulu. Kemudian untuk menentukan persentase, caranya adalah contoh pada golongan darah A sama dengan 70 per 280 dikali 100%. Hasilnya adalah 25%. Untuk golongan darah B, AB, dan O caranya sama, hanya diganti dengan jumlah atau banyak kantong darah sesuai dengan golongan darah. Nah, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, langkah yang ketiga adalah buatlah lingkaran lalu bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut yang diperoleh dengan cara menggunakan unsur derajat. 4. Jika semua data telah digambar, buatlah keterangan di setiap bagian lingkaran tersebut. Kamu dapat membuat keterangan sesuai besar sudut atau persentasenya. Seperti ini ya, bila menggunakan besar sudut. Di golongan darah O ada 144 derajat, golongan darah AB 45 derajat, golongan darah A 90 derajat, dan B 81 derajat. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian untuk diagram lingkaran yang menggunakan persentase, gambarnya seperti ini. Kemudian kita akan belajar tentang menafsirkan sajian data. Menafsirkan data berarti mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data. Banyak informasi lain yang dapat diperoleh dari data yang telah disajikan dalam tabel atau diagram. Informasi-informasi tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Data tertinggi. 2. Data terendah. 3. Jumlah data. Dan 4. Selisih antar data. Cara menafsirkan sajian data pada contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, perhatikan data pada tabel berikut. Di sini ada tabel data banyak gol pertandingan futsal siswa kelas 5. Pertandingan ke-1 banyak gol yaitu 2. Pertandingan kedua banyak gol sebanyak 3, dan seterusnya sampai pertandingan kelima. Cara menafsirkan sajian data dari tabel ini adalah yang pertama, gol terbanyak terjadi pada pertandingan ke-4 karena banyak golnya adalah 5. Kemudian yang kedua, gol paling sedikit terjadi pada pertandingan ke-1. Kita lihat di tabel, pertandingan ke-1 hanya ada 2 gol. Yang ketiga, selisih banyak gol pada pertandingan ketiga dan keempat adalah 2 gol. Dari mana mendapatkan 2 gol ini? Dari 5 dikurangi 3. Pertandingan keempat sebanyak 5 gol. Karena selisih berarti dikurangi ya, dikurangi pada pertandingan ketiga yaitu 3 gol. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Yang keempat, jumlah gol dari seluruh pertandingan adalah 17 gol. Berarti dijumlahkan seluruhnya. 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 17. Yang kedua, perhatikan diagram gambar berikut. Hasil panen pepaya Pak Rafli bulan Januari dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4. Untuk gambar pepaya yang utuh ini mewakili 10 pepaya, sedangkan gambar pepaya yang hanya separuh ini mewakili 5 pepaya. Cara menafsirkan sajian datanya adalah yang pertama, hasil panen pepaya terbanyak terjadi pada minggu ketiga yaitu sebanyak 50 buah. 10 dikali 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 60 buah. Hasil panen pepaya paling sedikit terjadi pada minggu kedua yaitu sebanyak 35 buah. 1, 2, 3, 35 buah. Kemudian jumlah panen pepaya pada bulan Januari yaitu sebanyak 1
195 buah. Dari minggu pertama sampai minggu keempat bulan Januari kita total 45 ditambah 35 ditambah 60 ditambah 55 sama dengan 195. Yang ketiga, perhatikan data pada diagram batang tinggi badan siswa kelas 5 berikut. Ini ada diagram batang tentang tinggi badan siswa kelas 5. Dari tinggi badan 147 hingga 151 cm. Cara menafsirkan sajian data pada diagram batang di samping ini adalah: yang pertama, paling banyak siswa memiliki tinggi badan 150 cm. Dilihat, batang yang paling tinggi ada pada tinggi badan 150 cm. Ini ada 8 siswa. Kemudian yang kedua, selisih banyak siswa yang memiliki tinggi badan tertinggi dan terendah yaitu sebanyak 3 siswa. Diperoleh dari yang tertinggi yaitu 151 ya. Tinggi badan tertinggi itu 151, jumlahnya ada 7, kurangi 140. Kalau tinggi badan terendah 147. Di sini ada berapa? 5 ya. Jadi 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Nah, mohon maaf ini terjadi kesalahan penulisan ya. Seharusnya 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Kemudian yang ketiga, jumlah siswa kelas 5 ada 36. Caranya 5 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 7 sama dengan 30. Yang keempat, perhatikan data pada diagram lingkaran nilai ulangan matematika dari 40 siswa kelas 5 berikut. Nah, cara menafsirkan sajian datanya adalah: yang pertama, paling banyak siswa mendapat nilai 8, yaitu sebanyak 40%. Lihat ya, bagian nilai 8 ini 40% atau 40 per 100 dikali 40. 40 ini dari jumlah seluruh siswa ya, 40 siswa sama dengan 16 siswa. Yang kedua, paling sedikit siswa yang mendapat nilai 10, yaitu sebanyak, dilihat dari besar juringnya ya, di sini hanya 5%. Berarti untuk mengetahui berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 10 sama dengan 5 per 100 kali 40 sama dengan 2 siswa. Siswa yang mendapat nilai 6 dan 9 sama banyak, yaitu 20%, sama dengan 20 per 100 kali 40 sama dengan 8 siswa. Yang kelima, perhatikan data pada diagram garis jumlah siswa yang lulus dari SD Merah Putih selama 5 tahun berturut-turut. Di sini untuk menafsirkan sajian datanya, siswa yang lulus pada tahun 2013 dilihat di sini sebanyak 50 orang. Yang kedua, jumlah siswa terbanyak yang lulus adalah pada tahun 2015. Kita lihat. Nah, di sini ada 60 siswa. Yang ketiga, jumlah siswa paling sedikit yang lulus adalah pada tahun 2014. Lihat ya, titiknya paling rendah, yaitu sebanyak 40 siswa. Yang keempat, pada tahun 2013 ke tahun 2014, jumlah siswa yang lulus mengalami penurunan. Dilihat dari 2013 ke 2014, terjadi penurunan ya, sebanyak 10 siswa. Diperoleh dari 50 dikurangi 40. 5. Jumlah seluruh siswa yang lulus selama 5 tahun tersebut berarti dijumlahkan semuanya. 40, 45, ditambah 50, ditambah 40, ditambah 60, ditambah 55, sama dengan 250 siswa. Nah, di sini ada menghitung nilai rata-rata. Hasil ulangan matematika siswa kelas 5 sebagai berikut. Ada yang mendapatkan nilai 7, 7, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui berapa nilai rata-rata ulangan matematika siswa kelas 5, bisa menggunakan rumus jumlah seluruh data dibagi
kerjakan tugas dengan tulisan yang rapi beserta caranya ya. Kemudian foto, lalu kirimkan ke wali kelas masing-masing. Kerjakan tugas tepat waktu ya anak-anak. Rayalah ilmu